Kali ini aku mau membahas suatu topik yang udah gak asing gitu di telinga para perempuan, yaitu tentang menstruasi atau period. Dan aku akan mereview sedikit tentang aplikasi yang biasanya aku pakai jadi buat period tracking. Nah, kalau misalkan kita ngomongin menstruasi nih ya, aku yakin yang nonton video ini rata-rata adalah perempuan-perempuan yang sudah menstruasi atau sudah balik bahasannya gitu ya. Nah, buat yang belum harap bersabar, tenang karena akan ada masanya, oke? Ngomongin menstruasi, sebenarnya menstruasi apaan sih? Nih buat yang belum tahu ya. Jadi menstruasi itu merupakan suatu proses meluruhnya ovum atau sel telur perempuan dan terjadi bersiklus gitu ya. Biasanya itu bulanan atau 28 hari sekali. Itu rata-ratanya. Tapi ada juga yang siklusnya tuh bulanannya 2 bulan sekali kayak gitu, itu ada juga. Itu tergantung sama kebiasaan atau faktor-faktor lainnya. Itu banyak banget faktor yang mempengaruhi. Nah, ngomongin menstruasi, kita nggak asing sama yang namanya PMS atau Premenstruation Syndrome. Ini biasanya nih perempuan-perempuan kayak biasanya kalau lagi kuliah terus tiba-tiba pagi-pagi dateng mukanya udah murung gitu. Pasti orang-orang ngomong lagi PMS ya. Pasti tuh banyak banget yang kayak gitu. Soalnya biasanya ceria, tiba-tiba besoknya tuh murung. Atau yang biasanya murung tiba-tiba dia ceria. Atau gak ada angin, gak ada petir, gak ada geledek gitu ya, tiba-tiba marah-marah. Nah, ini namanya PMS. Jadi Premenstruation Syndrome itu sebenarnya bukan penyakit, itu gejala yang normal gitu ya. Biasanya tuh 6 hari atau 2 hari sebelum menstruasi. Tapi biasanya tuh orang-orang seminggu sebelum menstruasi tuh udah ada gitu PMS-nya. Dan puncak-puncaknya itu biasanya di 2 hari sebelum menstruasi. Ada juga yang pas menstruasinya itu masih PMS. Bahkan ada yang pas udah udah PMS-nya tuh masih ada gitu bekas-bekas PMS-nya. Udah PMS-nya, maksudnya udah menstruasinya itu tuh udah masih ada gitu bekas-bekas PMS-nya. Dan itu normal gitu karena setiap orang itu beda-beda. Biasanya nih PMS nih sakit perut ya, itu secara fisiologis ya, sakit perut. Biasanya ada yang pusing, ada yang kembung, ada yang pinggangnya sakit, ada yang payudaranya sakit. Ada bahkan teman aku itu yang sampai demam, nangis-nangis gitu karena kesakitan, terus badannya panas. Bahkan ada kalau yang PMS tiba-tiba gak ada angin, gak ada kabar duka, gak ada apa, dia suka nangis, suka ngeluarin air mata gitu, padahal gak ada yang harus disedihin gitu. Ya itulah PMS. Atau bahkan ada nih, kita bahagia tiba-tiba dia marah. Atau orang biasanya ngomongnya baperan gitu ya, baperan. Ada juga yang jadinya labil. Labil tuh maksudnya kayak ya diajak sono mau, diajak sini mau, tapi kalau nggak diajak marah ya kayak gitulah, temperamen gitulah. Dan ini tuh wajar gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga banyak. Di antaranya itu yang paling besar yang mempengaruhi PMS itu adalah hormon. Jadi tenang aja, setiap perempuan pasti mengalami PMS. Walaupun ada juga yang dia nggak ngerasa ngalamin PMS gitu. Bahkan ada sih beberapa orang, tapi jarang banget ditemuin dia nggak PMS gitu. Biasanya setiap perempuan itu ada masa PMS-nya. Nah, kita ngomongin menstruasi juga, biasanya kita ngomongin lancar atau nggak lancar. Nah, lancar atau nggak lancar ini balik lagi ke masing-masing gitu. Misalkan aku ini siklusnya biasanya itu 31 hari sekali. Siklus itu apa sih? Jadi siklus itu dihitungnya dari kita haid pertama sampai haid selanjutnya, hari pertamanya. Itu namanya siklus. Biasanya aku 31 hari sekali. Terus teman aku itu ada yang 2 minggu sekali. Jadi dia sebulan tuh dapat 2 kali gitu ya. Dan ya udah nggak aneh gitu ngelihatnya, karena itu balik lagi ke orangnya. Banyak faktor yang mengaruhi siklus-siklus atau masa-masa menstruasi. Ada yang reguler atau teratur, ada juga yang irregular atau nggak teratur. Nah, biasanya yang nggak teratur ini bulan ini sekarang dia sebulan sekali, habis itu ntar lama jeda 2 bulan sekali baru menstruasi lagi, terus
jeda lama lagi, terus kadang cepet kayak gitu. Nah itu namanya irregular menstruation. Nah irregular menstruation itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi irregular menstruation. Di antaranya tuh kayak usia. Jadi biasanya kalau yang baru menstruasi itu masih belum teratur, terus biasanya mau menopause itu juga biasanya mulai nggak teratur, atau bahkan seumuran kayak aku nih 19, 20 sekian kayak gitu, atau masa-masa remaja dan masa-masa dewasa muda itu banyak banyak yang mengalami irregular menstruation karena faktor-faktor kayak depresi, stres, misalkan kayak depresi tugas atau pekerjaan. Nah itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Terus juga selain itu kayak fisiologis, kayak misalkan si A ini dia punya suatu penyakit yang menyebabkan dia irregular menstruation, dan itu baik lagi ke orangnya kan, jadi itu normal-normal aja bagi dia gitu. Nah ngomongin keteraturan atau siklus menstruasi, biasanya tuh perempuan nih suka dicatat gitu, kapan dia menstruasi hari pertama, kapan dia terakhir menstruasi, setiap bulannya tuh biasa dicatat. Nah kalau dulu tuh suka banget nyatet di kalender atau buku, tapi suka males kesini-sininya tuh makin malas, makin kayak bosen atau enggak kelupaan. Nah makanya di sini aku mau nge-review salah satu aplikasi yang aku pakai buat nge-track period atau nge-track menstruasi, yaitu namanya adalah, mari kita buka bareng-bareng ya sambil dibuka. Namanya adalah Flow. Jadi aku pakai aplikasi ini buat period tracking. Nah di sini tuh ada fitur-fiturnya banyak banget. Kalau misalkan kalian pencet sebelah kiri atas, di sini biasanya login dulu. Kita login dulu buat pengguna gitu ya. Terus sini tujuannya mau apa nih kita pakai Flow. Nah kalau aku pribadi, aku di sini buat ngelacak siklus karena males banget nyatet di kalender dan suka lupa. Jadi aku pakai aplikasi ini. Dan sekarang juga kan udah era digital ya, jadi banyak banget orang yang mainnya tuh gadget. Jadi ya udah, para perempuan-perempuan di sana yang belum mencoba menggunakan aplikasi, bisa banget menggunakan aplikasi ini karena biar lebih mudah gitu ya. Terus sini ada namanya siklus dan ovulasi. Nah, jadi di sini kita ngisi nih siklus kita. Kayak tadi aku jelasin itu biasanya berapa bulan sekali. Kalau aku di sini 31 hari sekali. Terus masa lama menstruasinya itu biasanya berapa hari. Nah, biasanya aku di sini 8 hari. Cuma biasanya di kalendernya itu nanti tertulis kayak bisa 8 atau 10 hari karena kayak menyesuaikan siklus kita atau masa haid kita gitu loh. Jadi bisa jadi kan kadang kita lebih panjang, jadi biasa dia ditambahin 2 hari gitu. Nah terus di sini yang bagusnya gitu, yang lucunya, yang bikin gak bosen adalah kita bisa buka bagian pengaturan. Nah di sini tuh ada pengaturan desain aplikasi. Jadi ini tuh sebenarnya gak hitam warnanya, ini bisa diganti-ganti jadi warna ungu. Kalau misalkan kalian suka ungu, karena aku suka warna hitam, jadi aku pakai warna hitam. Nih ya. Nah, terus selain itu yang lucunya ya, di sini juga bisa kita klik ke pengingat. Nah, di pengingat ini kayak buat pengingat kita siklusnya gitu. Kayak misalkan nih menstruasi dalam berapa hari, itu diingetin. Kayak nanti tuh ada tulisannya menstruasi haid dalam 2 hari. Jadi 2 hari lagi prediksinya itu adalah haid gitu. Dan di sini ada catatan kayak gaya hidup kita, berat badan kayak gitu-gitu. Cuma aku nggak pakai karena kalau nggak salah itu tuh premium. Terus ada grafik dan laporan. Di sini lucu banget, ada nutrisi, berat badan, aktivitas, tidur, minum kayak gitu. Oh ya, ada satu lagi di pengaturan ini ada artikel. Jadi di Flow ini ada artikelnya, kayak misalkan artikel tentang kesehatan, tentang perempuan, itu bisa banget diaktifin karena menurut aku itu buat nambah pengetahuan juga kan, gitu teman-teman. Oh ya, ada satu lagi di sini. Jadi desain kalendernya itu kita bisa milih. Kalau aku nih milih yang paling kanan sini. Dia banyak banget, ada yang garis, ada yang bulat-bulat tanpa warna isi.
aku kayak gini. Warna biru itu biasanya track buat ovulasi, tapi kalau misalkan yang merah itu biasanya tracking period atau tracking menstruasi gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih aku mundurin gitu ya, di tanggal misalkan 16. Nah, biasanya kalau misalkan di selanjutnya itu di sebelum hari haidnya itu biasanya suka ada tulisan kayak gini, haid dalam 2 hari. Nah, berarti 2 hari lagi prediksinya itu kita haid gitu. Terus kalau misalkan emang haid, nanti tinggal diklik kalendernya, terus kita klik hari pertamanya. Nanti kesana-sana itu udah ngikutin sendiri gitu. Dan kalau udah selesai, kita tinggal klik hari terakhirnya itu kapan gitu. Dan kalau misalnya kita edit tanggal haid, ini nggak bisa karena masa haid aku itu aku tadi ngekliknya hari besok. Jadi kalau misalnya kita ngekliknya edit tanggal haid, dia keluarnya kalender, terus ada kayak yang masih kosong sama yang udah keisi itu tinggal kita simpan, tinggal kita edit lagi gitu. Nah, itu dia aplikasi yang biasanya aku pakai untuk nge-tracking period atau nge-track masa menstruasi atau siklus menstruasi, karena menurut aku nih lumayan penting sih buat sana-sana, buat kedepannya juga gitu, buat sana-sana juga. Jadi buat kalian yang mau nyoba, boleh banget di download, karena menurut aku, setahu aku ya, ini aplikasi itu bisa buat Android dan bisa buat iOS atau iPhone juga. Jadi ya kalian pengguna HP apapun bisa download aplikasi ini, dan dia ringan, gak berat aplikasinya, dan tentunya mudah digunakan karena kita suka males ya dan suka lupa buat nyoret tanggal atau nandain tanggal di kalender. Sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar video